Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah la haula wa la quwata illa billahil alil azim. Alhamdulillah anak-anak soleh solehah berjumpa kembali dengan Pak Andi pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 6 semester 1. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar pada bab 3 hidup damai dengan saling memaafkan. Adapun subbab yaitu pentingnya menyatakan penyesalan. Nah, anak-anak, untuk tujuan pembelajaran kita kali ini, yaitu peserta didik dapat menyebutkan arti menyatakan penyesalan dengan benar, peserta didik dapat menjelaskan hikmah menyatakan penyesalan dengan benar, peserta didik dapat mempraktikkan menyatakan penyesalan dengan baik dan benar. Nah, sebelum kita lanjutkan, mari kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari hari ini mendapatkan berkah dan manfaat dari Allah Subhanahu wa taala baik di dunia maupun di akhirat. Mari kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik anak-anak sekalian, mari kita lanjutkan pembelajaran kita hari ini tentang penyesalan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Adapun isi sabdanya, baginda Rasulullah, siapa yang merasa pernah berbuat aniaya kepada saudaranya, baik berupa kehormatan badan dan harta atau lainnya, hendaknya segera meminta halal dan maafnya sekarang juga. Sebelum datang suatu hari yang tiada manfaatnya harta dan dinar atau dirham. Jika ia punya amal soleh, maka akan diambil menurut penganiayaannya. Dan jika tidak mempunyai hasanat atau kebaikan, maka diambilkan dari kejahatan orang yang dianiaya untuk ditanggungkan kepadanya. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Jadi dijelaskan dari riwayat ini, anak-anak sekalian, ketika kita berbuat aniaya, baik itu berupa fisik maupun harta, fisik itu bisa dicontohkan kita zalim terhadap teman. Kemudian kalau harta kita mencuri, seperti itu ya. Jadi di situ ketika kita tidak segera meminta maaf, maka suatu saat akan diganjar. Diganjar apa? Jika kita memiliki pahala atau kebaikan tadi, sesuai dengan yang diriwayatkan Rasulullah SAW, maka kebaikan kita atau pahala kita akan diberikan kepada orang yang dianiaya. Sebaliknya, jika kita tidak memiliki pahala atau kebaikan sama sekali, maka dosa atau kejahatan dari orang yang kita aniaya dilimpahkan pada kita. Sungguh kita golongan orang-orang yang merugi. Maka disitulah sebagai pengantar awal pentingnya penyesalan. Nah, pentingkah menyatakan penyesalan? Kalau melihat dari hadis dari Bukhari Muslim tadi, sangat penting lah. Sangat penting sekali. Sebagai Muslim, apalagi kita zalim terhadap saudara kita seagama, itu tentunya penting sekali. Nah, bagaimana syarat dan adab menyatakan penyesalan? Yang pertama, mengakui kesalahan. Ketika kita salah,
kita merenung. Ketika kita sudah merasa bahwa kita bersalah, ya kita mengakui kesalahannya. Setelah mengakui kesalahannya, kita menyesali kesalahan. Ketika kita menyesali kesalahan inilah sebagai langkah awal kita akan bertindak selanjutnya untuk meminta maaf. Kemudian tadi kalau kita mengambil barang ya kita punya niatan untuk mengembalikan seperti itu. Kemudian yang ketiga jangan mencari alasan. Ini perlu. Terkadang kita itu punya egois. Ketika kita salah, kita membenarkan diri kita. Jadi yang ketiga ini perlu, sangat diperlukan, yaitu jangan mencari alasan. Ya kita salah, kita ya seleh gitu. Kalau kita orang Jawa. Keempat, dilakukan dengan sungguh-sungguh. Dilakukan sungguh-sungguh ketika kita sudah niat, ya kita jalankan. Yang kelima, bertekad untuk tidak mengulangi. Nah ini perlu. Ketika kita sudah sadar bahwa itu buruk, ya jangan diulangi. Nanti kalau diulangi lagi namanya kapok lombok gitu. Kemudian yang keenam, mengembalikan hak yang diambilnya. Nah, seperti tadi yang dijelaskan ketika kita di situ mengambil barang ya, zalimnya berupa kita ngambil barang, harta atau benda apapun, ya ketika kita sudah punya kesadaran dari mengakui, menyesali, kemudian punya niatan sungguh-sungguh, ya kita harus mengembalikannya, apapun itu. Kemudian yang ketujuh, kesiapan untuk merendahkan diri di hadapan orang yang pernah dianiaya. Ini jelas yang merupakan resiko dari perbuatan yang tidak baik, perbuatan yang zalim. Kita ya harus siap menanggung resikonya. Kemudian, hikmah menyatakan penyesalan. Nah, ini hikmah menyatakan penyesalan setelah kita melakukan menyesali, kemudian kita berbuat untuk minta maaf. Apa sih hikmah yang dapat kita ambil? Nah, hikmahnya apa? Yang pertama, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini jelas. Kemudian mendapatkan pahala melebihi pahala sedekah. Ya, tentunya demikian. Karena kita amar ma'ruf nahi mungkar. Kita menjalankan kebaikan. Kita menjauhi dari segala yang mungkar. Segala sesuatu yang jahat untuk menzalimi orang lain, menzalimi diri sendiri. Nah, itu. Kemudian telah meneladani Rasulullah SAW. Ini jelas ittiba Rasul, ittiba Nabi Muhammad SAW. Kemudian menghapuskan rasa bersalah yang berkepanjangan. Nah, ketika kita sudah menyesal, kita meminta maaf, tentunya ya terhapuslah rasa bersalah kita yang berkepanjangan. Kemudian terbebas dari rasa dendam dan penyakit hati lainnya. Jelas ini akan membebaskan segala rasa dendam dan penyakit hati. Dan yang terakhir, mempererat persaudaraan. Ini penting. Ketika kita melakukan penyesalan, kita punya keberanian untuk meminta maaf, kita bertanggung jawab dengan segala resikonya, maka disitulah hikmah-hikmah ini akan kita peroleh. Nah, demikian anak-anak dari materi hidup damai, saling memaafkan, di subbab pentingnya menyatakan penyesalan. Mari sebagai muslim kita tetap belajar untuk selalu introspeksi diri, untuk menjaga diri kita, untuk senantiasa berbuat baik, baik kepada diri sendiri, baik kepada orang lain, baik kepada makhluk lain, itu diperlukan. Semoga materi yang Pak Andi sampaikan bermanfaat. Untuk mengakhiri, mari kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Pak Andi akhiri, akhwa minkum ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.